Halo guys, kembali lagi di channel kita Dr. John menjawab pertanyaanmu. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai mitos dan fakta tentang kehamilan. Nah, banyak nih yang bergulir di masyarakat mengenai mitos dan fakta tentang kehamilan ini. Jadi untuk lebih pastinya kita harus bisa membedakan mana nih yang mitos, mana nih yang fakta. Kalau misalnya memang fakta kita bisa mempercayainya, tapi kalau mitos kan turun-temurun dipercayai. Ya, mari kita bahas dari yang pertama. Yang pertama yang sering bergulir di masyarakat ini adalah kalau misalnya ibu hamil harus makan 2 porsi karena dianggap bahwa ibu hamil itu sedang mengandung dan memiliki 2 manusia di dalamnya, sehingga porsi makannya harus ditambah nih, makannya harus yang porsi banyak, sehingga kalau misalnya makan 1 porsi dianggap kurang. Nah, kalau kalian gimana nih mikirnya? Ini mitos atau fakta? Nah, faktanya kalau misalnya sedang hamil, kita juga harus menjaga berat badan kita karena ada patokan dalam kenaikan berat badannya. Jadi ada berat badan sebelum hamil, ada tabelnya, nanti saya sertakan di sini. Kalau misalnya dari awal berat badan hamilnya tidak melebihi batas, jadi BMI-nya normal, maka kenaikan berat badannya bisa lebih banyak daripada orang yang dari awalnya sudah memiliki berat badan yang berlebih. Jadi kalau misalnya dari awal BMI-nya, indeks massa tubuhnya sudah 30 plus nih, nah lebih baik kenaikan berat badannya nggak boleh banyak-banyak ya. Ahli merekomendasikan bahwa saat kehamilan trimester pertama kalorinya ini 1800 kalori per hari. Kalau sudah masuk ke trimester kedua ada 2200 kilokalori per hari, sedangkan kalau sudah di trimester ketiga ada 2400 kilokalori per hari. Nah, sedangkan ibu hamil yang sudah memiliki berat BMI 30 plus ini tadi, penambahan berat badannya hanya boleh sekitar 5-9 kilo dari masa awal kehamilan sampai akhirnya melahirkan. Tapi kalian harus jaga pola makannya supaya penambahan berat badannya ini masih dalam rentang yang normal. Kalau misalnya kalian menambah berat badan yang berlebih, itu kerugiannya bisa pada bayinya, juga bisa pada ibunya sendiri. Setelah melahirkan pasti kesulitan untuk mengembalikan berat badan Anda menjadi normal kembali. Dianggap adalah anaknya pasti laki-laki. Kalau misalnya jeber atau melebar ke samping, dianggap bahwa nanti hasilnya adalah anaknya perempuan. Nah, pasti banyak kan dari kalian juga yang sering mendengar mengenai hal ini, karena sering sekali di masyarakat ya, banyak orang biasanya yang udah tua-tua nih menebak kalau misalnya ada ibu hamil, wah perutnya ke depan nih pasti anaknya cowok, wah perutnya jeber ke kanan ke kiri pasti anaknya cewek. Nah, fakta ya, kalau mau pasti ya bisa dilakukan USG. Cuma USG ini akurasinya cuma 80-90% saja. Satu nama cowok, satu nama cewek. Sehingga kalau misalnya sampai salah, sekarang poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini tentang jenis kelamin lagi, karena banyak banget kan di luar sana yang menebak jenis kelamin sebelum anaknya lahir. Yang ketiga ini kita bahas kalau misalnya ibu yang sedang hamil ini kalau tambah cantik anaknya cewek. Ayo, siapa yang sering dengar kayak gini? Kalau lihat ibu hamil, wih tambah cantik ya, pasti anaknya cewek nanti. Ya, pasti banyak kan dari kalian yang sering dengar kayak gini. Nah, kalau yang ini sama kembali lagi yang tadi, bahwa jenis kelamin tidak bisa ditentukan dari penampilan fisiknya. Kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahkan kalau USG hanya akurasinya 80-90%. Kalau misalnya setiap ibu hamil yang tambah cantik terus dianggap anaknya cewek, wah
Kalau anaknya artis-artis berarti anaknya cewek semua dong. Nah, jadi nggak seperti itu ya. Nah, faktanya kalau misalnya sedang hamil, ibu hamil ini mengalami perubahan kulit yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Nah, pada kehamilan ini sering terjadi adanya pregnancy glow. Nah, apa itu pregnancy glow? Pregnancy glow ini ketika hamil kalian mengalami kondisi kulit yang mengalami kecerahan pada kulitnya, sehingga banyak orang menafsirkan bahwa kalau misalnya kulitnya tambah cerah, tambah cantik, anaknya ini cewek. Jadi seperti itu. Kalian harus memeriksakan kehamilan kalian setelah 18 minggu, biasanya sudah bisa dilihat melalui USG apakah ini anaknya cowok atau apakah anaknya ini cewek. Oke, yang poin yang keempat yaitu berhubungan seks saat hamil. Lah, banyak nih yang di luar sana kayak nggak boleh berhubungan seks, kayak dari awal udah diomongin kalau misalnya hamil jangan berhubungan seks ya kan, orang tua kan sering yang kayak gitu. Karena menurut tetua-tetua kita, kalau misalnya kalian berhubungan seks saat hamil ini mengakibatkan keguguran pada janinnya, bisa flek-flek, terus bisa tiba-tiba kenceng-kenceng. Lah, ini bener atau enggak nih? Nah, oke, kita bahas faktanya. Boleh nggak nih berhubungan seks saat hamil? Nah, hubungan seks saat hamil ini diperbolehkan asalkan ada syaratnya. Kalau misalnya dari awal janinnya sehat, ibunya sehat, tidak pernah ada flek-flek, tidak pernah ada keluhan. Jadi kalian tetap bisa melakukan hubungan seks saat kehamilan tanpa menyuruh suami kalian berpuasa, asalkan selama kehamilan ini kalian tidak mengalami gangguan atau kencang-kencang, atau mungkin lebih lanjutnya kalian bisa. Jadi janin ini sebenarnya dilindungi oleh, lalu dia tuh berada di dalam rahim. Jadi ketika kalian berhubungan seks, sebenarnya kalau misalnya tidak ada gangguan, itu tidak akan mengganggu keberadaan janin yang ada dalam kandungan kalian. Oke, kita bahas sekarang yang kelima, fakta dan mitosnya. Dilarang sama sekali minum kopi. Nah, padahal zaman sekarang banyak banget orang yang setiap harinya perlu kopi buat meningkatkan aktivitasnya, atau mungkin banyak ibu hamil yang cinta sama kopi sehingga nggak bisa meninggalkan kopi. Lah, ini fakta atau mitos nih, nggak boleh minum kopi. Karena kalau misalnya mengkonsumsi kafein berlebihan bisa meningkatkan kelahiran prematur, juga bisa meningkatkan keguguran pada bayinya ini. Lah, berapa nih takaran perharinya yang diperbolehkan? Takaran yang diperbolehkan kira-kira adalah 200 mg per hari, atau tidak lebih dari 1 cangkir kopi per harinya. Jadi kalau misalnya kalian biasanya minum kopi pagi sama sore, kalian harus batasi lah. Pagi minum 1/4 cangkir, sore minum 1/4 cangkir. Paling nggak bisa incip-incip sedikit daripada tidak sama sekali. Jadi mitos yang beredar kali ini tidak sepenuhnya salah, karena memang ada betulnya. Kita bahas poin yang keenam. Yang poin yang keenam ini tentang kucing ya. Karena kalau misalnya memelihara kucing ditakutkan bisa kena toksoplasma. Nah, toksoplasma ini memang dapat ditularkan melalui kotoran kucing. Jadi ibu hamil yang memelihara kucing ini sebenarnya masih diperbolehkan, tapi
lain untuk membersihkannya, jangan dibersihkan sendiri. Bahkan kalian jangan terlalu dekat pada daerah atau kotak pasir yang berisi kotoran kucing ini. Tetap boleh berhubungan sama kucingnya, tapi dipastikan aman. Jangan pelihara kucing yang liar, karena kucing yang liar ini berpotensi untuk terinfeksi toksoplasma. Karena toksoplasma dalam kehamilan ini dapat menyebabkan defek yang jelek pada bayi yang akan dilahirkannya. Lalu bisa terjadi kelahiran prematur, bahkan bisa juga mengalami perkembangan yang lambat. Kalau dalam kasus yang lebih berat, bisa juga mengalami keguguran, bahkan kematian pada janinnya. Kayak itu kalau misalnya ibu hamil cinta sama kucing. Kotoran dari kucing tersebut. Fakta mengenai kehamilan sebenarnya di luar masih banyak lagi, tapi kalau misalnya kalian masih mau bertanya lebih lanjut, kalian bisa komen. Okay, thank you guys. See you on the next video. Bye bye.